Oke Bray, kembali lagi di Ratu Ari Nyetir. Kali ini kita akan coba memasuki tol dengan mobil otomatis. Nah, kebetulan ini menggunakan unit Mitsubishi Expander tipe Sport yang versi otomatis. Ya, ini tampilan speedometernya nggak perlu dikelihatkan pakai kamera independen karena udah kelihatan, ini jelas banget. Ya, inilah keuntungan speedometer dengan teknologi Optitron. Wah, apik Bray. Kalau dibanding Calya. Loh, iki wong neng ndi to? Kok kanan langsung ngiwo. Ini kita pakai mode Eco, AVG 6 km per liter. Buset, kok jeru banget yuk. Kalau ada yang nanya, wah ada Lambo men, Lambo. Kalau ada yang nanya kenapa kok sudah ganti monitor, ya ini modifikasi Bray. Aslinya orang ini, aslinya biasa saja. Oke, untuk masuk ke tol, pilihlah gardu yang paling gampang bermanuver. Nah, ini jadi minim belokan. Kemudian pastikan saldonya cukup. Ngetapnya terserah, di bonda bandi dulu boleh, nanti pas sampai baru kita taruh ya. Hap, udah selesai Bray. Jadi nggak harus begini begitu. Wah, mobil keren-keren. Berarti ini Friday morning drive. Oke, kita akan menuju ke Juanda, maka kita sen kiri. Tujuannya ke arah Waru, Gunung Sari. Oke, dari sini saya akan pindah ke lajur paling kanan dengan metode perpindahan yang sangat amat halus karena bawa penumpang berjumlah 5 dewasa, 2 balita. Biar gak mabuk Bray. Nek sendirian gitu brutal mungkin gak terasa. Untuk kecepatan 100-nya tadi kira-kira di 2500 rpm. Sekarang hampir 108 km. Sekarang sudah 110 rpm-nya di 2750. Ya lumayan. Terus konsumsi bahan bakar meningkat jadi 7,9. Kenapa kok bisa lebih irit padahal lebih kenceng? Karena neken gasnya stabil Bray, tidak main gas dalam. Ini suara wus-wus saya rasa dari talang airnya ini Bray. Ini ada tambahan talang air. Kalau saya biasanya mobil itu standaran, nggak pakai talang air, nggak pakai ini itu, jadinya sesuai standar pabrik. Ya sayangnya untuk tipe sport ini belum ada cruise control. Jadinya nggak bisa di hold. Ini kalau yang ultimate ini ada. Jadi kalau Anda sering luar kota, paling enak belilah yang ultimate. Kecuali luar kotanya non tol ya. Kalau yang non tol ya sembarang Bray. Ini jalan udah kosong, saya tak pindah ke tengah, cek spion aman, tarik setipis mungkin, yang penting pergerakannya halus Bray. Lah iki lho Bray. Saya mau pindah lagi aja Bray. Itu jalannya los melompong. Ya, jadi untuk pakai matic di tol gunakanlah D saja. Termasuk tolnya yang agak naik seperti pas melintasi jembatan itu kan naik ya, itu tetap D, tidak perlu dipindah-pindah. Kita mau pindah itu saat
menemui tanjakan yang panjang. Contohnya tol Semarang itu tanjakannya tinggi sekali. Nah, itu mungkin kita perlu ke overdrive off, itu berarti masuk 3 atau masuk 2. Yang jelas sih bukan L ya, karena L itu benar-benar untuk yang sangat amat curam. Ya, mari numpak Sigra kalian naik ini, Bray. Anteng, Bray. Nah, ini AVG-nya sudah mencapai 10 km per liter. Artinya seboros-borosnya kita kalau mau perbaiki untuk irit tetap bisa ya, tergantung kaki, Bray. Kaki kanan ini memang harus sekolah yang baik. Sekarang sudah meningkat 10,5 km per liter. Ini BBM pakai Pertamax biru. Oke, dari sini saya sen kiri. Saya mulai ambil paling kiri, cek spion aman, mulai geser karena belokan arah Juanda sudah hampir sampai biar tidak manuver mendadak. Waru Juanda. Nah, ini kalau saya tekan overdrive, tombol kecil ini, dia langsung RPM-nya naik dan melambat. Nah, saya matikan sen, overdrive saya on-kan lagi. Terus kita ambil jalur yang hijau ya, tanda hijau, karena tanda X ini berarti lagi nggak aktif, Bray. Siapkan kartu tol. Ingat, boleh dibonda-bandi, tidak harus seperti ini ya. Terus dekatkan, kira-kira spion mau nyampe. Nah, ini sudah benar. Waktu mau keluar, goyang dulu ke kiri, Bray. Cek gak nyantol, nanti malah ngijoli. Ngijoli ku ganti. Oke, saya bermain dengan RPM segitu terus, Bray. Gas saya tidak terlalu dalam. Nah, menangnya Matic itu gini, dia selalu bermain RPM rendah. Sehingga pasti lebih irit daripada manual. Kecuali manualnya juga main RPM rendah. Tapi kan jadi sia-sia pakai manual kok RPM rendah. Ini tadi saya ngambil racing line, makanya garis putih panjang saya injek. Ya nggak apa-apa, daripada oversteer. Sen kanan, kita mulai pindah. Kita mulai pindah paling kanan karena kita mau overtake kedua truk itu. Truk H+1 Lebaran sudah mulai bekerja. Ini komoditas penting ini. Nah, ini ya, untuk memastikan kondisi mobil kita berada di dalam lintasan, pastikan kedua tangan yaitu lingkar setir berada di dalam lajur. Karena apabila mepet sebelah, biasanya ini mobilnya mepet garis juga. Ini setirnya jauh lebih akurat daripada Sigra Kalia. Sigra Kalia dibelokin sedikit belum tentu belok. Yang ini jauh lebih belok. Ya memang ada harga ada rupa, Bray. Nah, ini 100 persis ada di 2500 RPM sesuai dugaan dan sesuai brosur. Semakin rendah RPM ketika mencapai 100 km itu berarti mobil itu semakin irit, Bray. Kalau melihat marka ini kita masih boleh ke kiri kalau mau pindah, tapi kalau yang dari kiri tidak boleh ke kanan gitu, Bray. Ini ya, tanda hijau. Tanda hijau ada 3 gate. Sama, lakukan hal yang sama kayak tadi. Boleh dibonda-bandi. Spion dekat. Ya, nanti kalau mau keluar goyang kiri. Ya, berisik. Oke, Bray. Ini sudah mau masuk Juanda. Ini sudah masuk tol Juanda maksud saya. Tujuannya kita nanti ke area Sedati, maka exitnya ada di Tambak Sumur. Kita mau ke arah Kalanganyar.
itu sudah masuk Sidoarjo, Bray, wilayah Sidoarjo. AVG sudah meningkat sampai di 11,6 km per liter. Ya, ini karena gasnya tidak bermain dalam ya. Gasnya tipis, paling kira-kira cuma 20% tok ini. Dikit nih. Anda bisa lihat dari pergerakan kaki, saya tidak pernah menginjak dalam. Kalau dalam itu penumpangnya mabuk, kemudian konsumsi BBM jauh lebih boros. Tikungan, pastikan kita berada dalam lintasan. Cara taunya area tangan kita berada di dalam lajur. Dan lihat tujuan, karena lengkungan ini kalau sampai lihat garis kuning atau garis putih, Anda akan kehilangan arah dan tujuan tikungan. Jadi lihatnya sampai sana, sampai mobil hitam sana ya. Jadi jangan lihat di bawah sini, tapi lihat sampai sana, lihat ke arah mobil kuning itu. Nah ini kalau belok gini mobilnya kan empuk ya, kerasa agak limbung. Limbung itu berarti kayak mau kebalik gitu loh, berarti rasanya kayak ngangkat sebelah. Ya ini resiko mobil empuk. Ini tambak sumur 1 km lagi. Mudah-mudahan masih nyampe. Tapi kok mobil kuning ini malah ngecul gas ya. Oh masih baru, Bray, ini Bray. Itu Toyota, ada tulisannya 50 tahun anniversary ya, di pojok kiri bawah. Sekarang saya mau pindah kiri, sen, cek spion, spion aman, mulai geser tipis. Nah setipis itu, Bray. Oh halus. Matikan sen. Nanti ketika menuju mendekati exit, kita tetap sen lagi ya. Nah ini jarak 200 meter, sen kiri. Kita udah mau exit. Exitnya langsung Pondok Chandra ini, Bray. Nah kalau ini tinggal siap sedia untuk ngerem karena sudah masuk ke kota. Kasih perlambatan, kita pindah lajur ke sebelah kiri. Kiri ini putus-putus itu ya. Cek spion, spion aman, mulai goyang tipis ke arah Innova Silver ini. Oke, Bray, jadi untuk masuk tol tadi posisi masuk dari gate satelit Surabaya, kemudian exitnya di Tambak Sumur Pondok Chandra. Ya ini mestinya sudah masuk wilayah Sidoarjo yang ini. Oke, ini untuk ke Surabaya kita belok kiri karena ada tanda Surabaya ini ya. Ini calonnya gedung IAIN yang baru. Oke, Bray, begitu saja perjalanan singkat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.